Hari ini, Rabu tanggal 6 Mei 2020, kita akan devosi bersama Ibu Feby. Nah, judul devosi kita hari ini adalah doa syafaat. Tapi sebelum itu kita mau menyanyi dulu. Ada yang masih ingat lagu Firman Tuhan Ku Dengar? Masih ya, pasti masih. Nah, kita mau nyanyi sama-sama. Meskipun ibu melalui video, kita boleh nyanyi sama-sama ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Kita sudah menyanyi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa sama-sama ya. Anak-anak boleh mengikuti dari rumah, boleh berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Pagi ini kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Pagi ini kami mau berdevosi bersama-sama. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Dan firman Tuhan yang kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan kita hari ini terdapat di Kejadian pasal 18. Kejadian di perjanjian apa? Baru atau lama? Ya, betul ya, Kejadian perjanjian lama. Kejadian pasal 18. Kalau ibu bilang pasal 18 berarti angkanya yang besar atau yang kecil? Ibu tebak, pasti kelas 2B sudah teriak-teriak ini. Ibu, pasal itu yang angkanya besar. Iya, pasal itu yang tulisan angka di Alkitabnya itu yang besar ya. Kejadian pasal 18 ayat 16. Ayat itu yang tulisan angkanya kecil-kecil ya. Kejadian pasal 8 ayat 16 sampai 33 ya. Ya, sampai 33. Kalau kita baca judul perikopnya hari ini itu doa syafaat Abraham untuk Sodom. Apa itu Sodom? Sodom itu adalah sebuah kota. Nah, kalau kita baca lagi, penduduknya itu sudah melakukan dosa. Nah, dosanya itu sudah bermacam-macam ya, sampai hatinya Tuhan sedih melihat perbuatan mereka. Nah, sampai suatu ketika Tuhan bilang sama Abraham bahwa Tuhan ingin memusnahkan kota itu, kota Sodom begitu ya, karena penduduknya. Lalu Abraham bilang di ayatnya yang ke-26 tadi, dia tanya, Tuhan, kira-kira kalau ada 50 orang baik di kota itu, Tuhan tetap mau memusnahkan Sodom tidak ya? Lalu Tuhan jawab, kalau 50 orang itu, kalau ada 50 orang itu, Tuhan tidak akan memusnahkan gitu katanya ya. Lalu Abraham tanya lagi, Tuhan, kalau dikurangi 5 lagi, yang 50 orang tadi dikurangi 5. Jadi kalau 50 dikurang 5 berarti tinggal 45. Kalau masih ada 45 orang, Tuhan kira-kira Tuhan masih mau musnahkan itu kota? Tuhan bilang, kalau masih ada 45 orang baik, Tuhan tidak musnahkan, begitu katanya. Abraham tawar-menawar sama Tuhan. Kalau masih ada 30, mau dimusnahkan juga? Kata Allah, kalau masih ada 30 orang itu, Allah tidak akan musnahkan. Sampai terakhir Abraham bilang,
kalau masih ada 10 orang, kira-kira Tuhan masih mau musnahkan kota itu? Sekiranya kalau ada 10 orang yang baik, Tuhan bilang di kota itu, Tuhan tidak akan memusnahkan ya. Doa Abraham ketika mendoakan Lot, kota Sodom dan Gomora, itu adalah bentuk dari Abraham mendoakan orang lain. Nah, sebelum lanjut ibu mau tanya, siapa itu Lot? Kenapa Abraham mau mendoakan? Iya betul, Lot itu adalah keponakannya Abraham. Nah, ketika Abraham mendoakan orang lain, itu adalah doa syafaatnya Abraham. Apa itu doa syafaat? Doa syafaat itu adalah doa yang kita sampaikan kepada Bapa untuk doa yang kita sampaikan kepada Bapa mengenai orang lain yang ada di sekitarnya kita, begitu ya. Nah, ketika Abraham mendoakan Lot, Allah mendengar doanya Abraham. Kita bisa belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa mendoakan orang lain itu sangat baik ya. Kita tidak hanya mendoakan diri kita, tetapi kita juga perlu mendoakan orang lain yang ada di sekitar kita. Contoh, ketika kita di sekolah, teman-teman kita ada yang tidak hadir, kita doakan supaya teman-teman kita cepat sembuh dan bisa hadir lagi di sekolah untuk belajar bersama kita. Atau ketika ada teman-teman kita yang berduka begitu, kita doakan supaya Roh Kudus kasih penghiburan untuk dia dan keluarganya dia. Atau ada teman-teman kita yang terkena musibah, kita doakan. Atau mungkin ada yang tidak suka melihat temannya, kok si A sering mengganggu teman-teman. Kita doakan ya. Kita doakan semoga Tuhan yang kasih pengertian kepada teman-teman kita supaya teman-teman kita boleh berubah menjadi semakin lebih baik begitu ya. Nah, coba setelah devosi ini sama-sama pikirkan, oh saya perlu mendoakan siapa ya? Begitu ya. Lalu kita doakan. Kita mau sama-sama belajar untuk mendoakan orang lain, bukan hanya diri kita sendiri. Gitu ya. Hari ini, khusus hari ini Ibu Feby mau mengajak kita sama-sama mendoakan orang lain. Yang pertama, kita doakan tim medis. Kita mendoakan tim medis, para dokter, para perawat yang sedang merawat teman-teman kita atau orang-orang di luar sana yang lagi sakit ya, khususnya lagi menangani COVID-19 ya sekarang ya. Boleh kita doakan tim medis. Lalu yang kedua, kita doakan pemerintah yang mengatur semua yang akan kita laksanakan di negara kita di Indonesia, khususnya di tempat kita tinggal saat ini di Kepulauan Sangihe. Oke. Lalu kita doakan orang tua, baik orang tua yang masih bekerja di tempat kerjanya masing-masing atau orang tua yang bekerja di rumah ya. Lalu jangan lupa doakan teman-teman kita juga, semoga terus sehat supaya kita boleh bertemu pada saat yang Tuhan sudah izinkan. Kita boleh bertemu di sekolah lagi.